Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang terhormat para sesepuh dan tokoh masyarakat Desa Darim, yang saya hormati panitia kuwu ataupun yang mewakilinya, yang saya hormati Bapak kebanggaan kita, calon nomor 4, yaitu Bapak Agung Prayitno beserta istrinya, dan tidak lupa pula untuk pemuda-pemudi masyarakat Blok Desa Darim yang saya selalu banggakan dan cintai. Pertama-tama saya mewakili tim sukses dari nomor 4 Bapak Agung Prayitno untuk membacakan susunan acara dalam rangka kampanye di Blok Darim. Sebelum kita menginjak acara yang pertama, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal ataupun poin. Mengapa kita harus memilih Bapak Agung Prayitno? Saya ulangi, mengapa kita harus memilih Bapak Agung Prayitno? Karena jawabannya yang pertama, tentu karena beliau punya rasa dan jiwa nasionalis yang tinggi, rasa cinta tanah air yang beliau wujudkan dengan cara mengabdikan diri untuk berada di barisan terdepan, menjaga dan membela keutuhan negara Republik Indonesia dengan menjadi prajurit TNI selama 33 tahun. Dan sekarang beliau sudah pensiun dan akan mendedikasikan diri dan mengabdi menjadi calon kepala desa Kendayakan, yang tentunya jika negara saja beliau sanggup menjaganya, apalagi tanah kelahiran kita sendiri, yaitu Desa Kendayakan. Yang kedua, jika di sana ada kata-kata mengapa harus pilih yang baru janji, karena tentu itu bukan untuk calon nomor 4. Karena Bapak Agung Prayitno bukan janji yang beliau berikan, tapi ketulusan hati, cinta tanah air kepada Desa Kendayakan tercinta untuk mewujudkan Kendayakan yang makmur, yang berjaya, dan petaninya subur. Tentu bukan sekoyong-koyong hanya sekedar memberikan janji, tapi beliau juga sudah memberikan bukti. Di antaranya beliau memberikan pengurukan jalan, di antaranya jalan ril Lungsemut, jalan pesawahan Tanggul Kalenbuer, jalan makam terbesar di Kendayakan yaitu Sudi Mampir. Beliau sudah mendedikasikan diri. Yang penting itu semua untuk kepentingan umum dan kepentingan masyarakat Desa Kendayakan. Dan juga pemberian batu buarit di Blok Darim untuk ganggang dan lapangan voli, dan juga perehaban lapangan voli di Lungsemut, dan mungkin masih banyak hal lagi yang beliau tidak bisa kita utarakan satu persatu. Dan perlu diingat, itu semua bukan uang negara, bukan uang dari APBD ataupun, karena beliau adalah relawan sejati yang ingin membangun Desa Kendayakan, yaitu menggunakan uang pribadinya. Ternyata itu semua, mari kita bantah mengapa harus pilih yang baru janji, tapi untuk
Relawan Pak Agung itu bukan janji, tapi bukti nyata yang sudah diutarakan oleh beliau untuk membangun dan mensejahterakan Kedayakan. Dan untuk acara yang pertama yaitu acara sambutan dari Bapak Agung yang akan mengutarakan visi dan misinya, dan yang kedua yaitu acara sambutan dari tokoh masyarakat Blok Darim ataupun yang mewakilinya, baik itu tokoh pemuda, tokoh sesepuh, tokoh agama, untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada Bapak Agung Prayitno selaku calon KUU Kedayakan. Yang keempat yaitu pembacaan yel-yel dari ketua kelompok pemenangan nomor 4 yang mungkin akan dibacakan oleh Bapak Muhammad dari Blok Kedayakan, dan diakhiri acara yang terakhir yaitu penutup ataupun doa. Untuk mengijak acara yang pertama, mari kita dengarkan visi dan misi dari Bapak kebanggaan kita, Bapak Agung Prayitno nomor 4. Kepada beliau kami persilakan. Hei Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka penyampaian visi dan misi atau dalam rangka perkenalan calon, dalam rangka kampanye calon nomor urut nomor 4. Yang saya hormati tokoh masyarakat Darim, yang saya hormati tokoh pemudanya, yang saya hormati para pendukung dan tim sukses saya, kemudian yang saya hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua mendapat kesehatan dan berkah dari Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan pemilihan kepala desa. Tahapannya sekarang adalah sudah tahapan kelima ya Pak ya. Yang pertama adalah pendaftaran. Setelah pendaftaran, kemudian apa itu? Pengambilan nomor. Setelah pengambilan nomor apa? Visi misi, terus sekarang kampanye. Ya, berarti sudah tahapan ke-4. Berarti tinggal berapa tahapan lagi, Pak? Tinggal satu tahapan lagi, yaitu tahapan pencoblosan. Alhamdulillah nih Pak ya, masyarakat Darim bagi saya itu adalah hal yang pertama dalam jadwal kampanye penyampaian visi dan misi. Ya, mungkin karena Darim memiliki suatu kedekatan emosional antara saya dengan masyarakatnya, sehingga mendapatkan urutan yang pertama untuk dikunjungi dalam rangka kampanye. Kira-kira apa itu Pak? Visi dan misi kemarin sudah dibacakan. Maksudnya apa? Mungkin masyarakat di sini pengen tahu kenapa sih, ya kan? Saya harus memilih Agung karena apa gitu? Karena visi atau misinya, karena apanya gitu? Sehingga perlu saya jelaskan ya. Visi itu
adalah ya Pak, cita-cita arah atau pandangan tujuan. Itulah yang disebut visi. Jadi kalau bapak-bapak punya tujuan, punya cita-cita, punya arah, punya pandangan ke depan yang untuk diraih, yang untuk dikejar, itu yang disebut visi, ya Pak ya. Jadi biar bapak-bapak ngerti, nanti kalau ditanya orang visi apa itu. Visi itu sama aja cita-cita, keinginan dari seseorang yang ingin dicapai, ya Pak ya. Ya Bu. Kemudian misinya apa? Misi itu bahasa sana. Kalau bahasa kitanya tugas, ya Pak ya. Jadi misi itu adalah tugas atau strategi, teknik, taktik kita ya untuk meraih, untuk mencapai visi tadi Pak. Ya kan? Misalnya begini, misalnya Pak Muhadi bercita-cita pengen sawahnya panennya bagus. Tentunya Pak Muhadi ini yang pertama adalah ya kan, harus kerja keras. Kemudian secara teknik harus bagaimana? Kan? Teknik atau ilmu yang untuk bercocok tanam harus dikuasai, itu yang disebut misi. Ya, itu yang disebut tugas-tugasnya untuk panennya bisa berhasil gitu. Jadi visi dan misi ya. Visinya kita apa? Visinya kita adalah mewujudkan masyarakat Kendayakan yang maju, sejahtera dan berakhlak mulia. Itu visinya ya. Jadi untuk mewujudkan masyarakat Kendayakan yang maju, sejahtera dan berakhlak mulia. Tentunya ya, ini saya harus membuat suatu misi. Misinya diantaranya salah satunya kita, kalau saya nanti terpilih jadi kepala desa, saya akan keterbukaan, akan transparan mengenai anggaran yang diterima oleh pemerintah desa, baik itu dari anggaran APBD, ADD, kemudian dana desa, kemudian anggaran bantuan yang lainnya, ya Pak ya. Selama ini ada nggak Pak yang transparan atau terbuka ini dalam hal seperti ini? Ada nggak Pak? Kalau sebagai pejabat, ya kalau sebagai pejabat kemudian tidak transparan, tidak terbuka, tidak jujur, ya, yang korbannya adalah hasil dari pembangunan, ya Pak. Jadi kalau saya nanti jadi kepala desa, ya, saya akan keterbukaan, akan transparan. Kenapa Pak? Karena kepala desa udah digaji kok, ya Pak ya. Kepala desa udah digaji, terus mau ngapain lagi, gitu kan? RT udah dapat apa? Udah dapat rasdo. RW juga udah dapat rasdo, masyarakatnya sebagian dapat rasdo, ya kan? Terus mau apa lagi, ya kan? Ya itu, saya nanti kalau saya terpilih jadi kepala desa, ya Pak RT. Yang pertama, ini mesti Bapak ingat nih Pak ya. Mesti Bapak ingat. Yang pertama, saya akan transparansi atau keterbukaan mengenai anggaran pembangunan, ya. Berapa jumlah yang diterima, kemudian untuk alokasi apa, untuk kebutuhan apa, dan itu harus bertanggungjawabkan, itu ya Pak. Terus yang berikutnya, tatkala ada proyek,
tatkala kita akan melakukan suatu pekerjaan proyek, ini saya akan melibatkan seluruh masyarakat. Artinya, ya kan Pak, dalam hal perencanaan, dalam hal pelaksanaan, dalam hal pengawasan. Di sini mungkin masyarakatnya ya seluruhnya, tapi tentunya ya akan diwakilkan oleh, ya mungkin kalau seluruhnya balai desa tidak muat Pak, syukur-syukur ya kalau seluruhnya nggak masalah ya. Kemudian nanti kalau dalam hal pembangunannya, proyek-proyek yang ada di desa itu masyarakat itu sendiri sebagai pelaku kegiatan sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya Pak ya. Misalnya nih bikin gang ini, ngapain kita mesti orang jauh ya kan, di Darim aja banyak yang bisa ngaduk di Darim banyak yang bisa ngaduk, di Darim banyak yang bisa angkat batu banyak. Jadi itu yang akan saya lakukan. Kita akan menyerap tenaga kerja tingkat sektoral di dalam masyarakat itu sendiri. Terus yang berikutnya Bapak, yang berikutnya untuk menuju meraih cita-cita tadi, yaitu dengan mengembangkan atau meningkatkan sumber daya manusia. Ya. Jadi kenapa? Karena pendidikan itu sangat penting, Pak. Pendidikan itu sangat penting. Baik ya dalam pendidikan, keagamaan, kemudian dalam hal seperti balai-balai pertemuan. Syukur-syukur kita bisa membuat satu balai latihan. Balai latihan nih seperti contoh di Darim nih. Sekalian saya kasih informasi ya, bahwa di Desa Kendayakan itu di Darim melaksanakan suatu kegiatan pelatihan pertanian ya Pak ya. Betul ya, suatu kegiatan pelatihan pertanian yang ahli-ahlinya dari tingkat IPB dan IPB ya, dan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Itu. Jadi kalau kita bicara mengenai sumber daya manusia, begini Pak, untuk membangun, untuk menjadi sukses itu adalah butuh kecerdasan, butuh keterampilan, butuh keahlian. Kecerdasan dan keterampilan ini biasanya didapat dari pendidikan formal. Dari pendidikan formal biasanya Pak, ya SD, SMP, SMA, ibtidaiyah, sanawiyah, terus sampai aliyah, terus sampai ke atasnya lagi. Ditambah lagi pendidikan-pendidikan yang non formal, ya seperti apa namanya? Kursus ya, LPK apa namanya ya, seperti itulah ya, banyak. Jadi pemerintah itu menyediakan yang seperti demikian. Nah fungsi saya nanti sebagai kepala desa ya, saya akan berusaha mengajak ya, kemudian menumbuhkan, mengembangkan dari sejak usia dini ini mengenai pendidikan ya. Kenapa? Karena pendidikan tadi Pak ya, saat muda, saat belum dewasa kita tidak mengenyam pendidikan nggak masalah, tapi tatkala sudah berusia lanjut kemudian berkeluarga, di situ baru ada penyesalan ya. Nah harapannya ke depan nanti saya akan mengajak seluruh anak-anak yang ada di Desa Kendayakan untuk harus bersekolah sampai tingkat yang lebih atas. Supaya apa? Supaya memiliki suatu keterampilan dan kecerdasan. Ya Pak ya? Itu. Terus apa lagi Pak?
untuk mewujudkan masyarakat Kendayakan yang bermartabat, ya saya akan melaksanakan kegiatan-kegiatan program pemerintah yang telah dilaksanakan. Akan saya lanjutkan, Pak, ya. Akan saya lanjutkan. Yang paling penting bagi saya gini, Pak, ya, yang paling penting, yang paling pokok bagi saya adalah saya di dalam sektor ekonomi ini pertanian menjadi sektor yang paling terpenting, paling vital, dan saya akan konsentrasi dan bekerja keras melakukan, mengawal, membela, memperjuangkan kepentingan petani, Pak. Ya. Mungkin yang saat ini kita bisa sama-sama lihat, ya. Nanti mungkin insya Allah kalau saya terpilih, ya, kita akan langsung istilahnya apa? Ya, kumpullah para tokoh masyarakat, ya, kita bicara, ayo kita cepat selesaikan. Ya. Yang jelas tidak ada lagi nanti ke depan sawah ini menjadi kekurangan air karena pengurus desanya atau aparat desanya malas ngambil air. Jadi saya ke depan nanti, Pak, karena saya tahu masyarakat kita ini mayoritas adalah petani dan ekonominya tergantung dari pertanian. Saya akan berjuang keras untuk membela petani. Ya, Pak Tano, ya. Saya akan berjuang keras, konsentrasi penuh untuk membela bapak-bapak tani. Kenapa? Karena saya lahir dan besar di sini, juga saya orang tua saya juga petani, kemudian saudara-saudara kita pada umumnya juga petani semua. Ya, oleh karenanya saya datang ke sini untuk membela bapak-bapak para petani agar mencapai tingkat panen yang maksimal. Terus yang berikutnya, Pak, yang berikutnya mengenai apa? Bagaimana mewujudkan masyarakat Kendayakan yang aman? Yang aman tentunya untuk mencapai aman ini tidak mungkin tidak bekerja. Nah, untuk mencapai aman ini, kenapa? Rasa aman ini mahal, Pak. Ya, saya katakan rasa ini aman ini mahal. Bapak, Ibu kerja keras, bapaknya dari pagi sampai malam di sawah, ibunya membantu bapaknya mungkin dagang, mungkin kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya untuk menambah penghasilan, dikumpulin dari sehari, 2 hari, 3 hari sampai bulan, sampai tahun, bisa beli motor. Setelah bisa beli motor, lagi bangga-bangganya jalan naik motor karena gelap, ya kan, malam hari, tiba-tiba motornya ada yang ambil. Nah, itu yang disebut bahwa yang namanya keamanan ini mahal. Karena seperti itu, kan? Bapak Ibu ngumpulin tiap hari nih, kan? Nggak kenal gledek, nggak kenal panas di sawah, ya. Begitu hasilnya ada lebihnya dibelikan motor, tiba-tiba motornya hilang atau motornya ada yang ambil, ya. Nah, itu disebut maka keamanan itu mahal. Oleh karenanya saya akan bekerja keras selain di bidang sektor pertanian, saya akan bekerja keras untuk membuat masyarakat ini aman. Sekecil apapun nanti, ya kan? Tatkala kita mendapat laporan, tatkala ada kejadian, sekecil apapun akan saya tindak lanjuti. Ya, kita harus memotong benih-benih yang sifatnya akan bertindak kriminal. Akan kita telusuri sampai dapat. Ya. Intinya kita akan seperti itu. Itu, Pak. Ya. Kemudian bagaimana tekniknya, bagaimana taktiknya? Yang pertama, saya akan mengaktifkan kembali pos-pos kamling. Kamling itu apa, Kang Ino?
Jadi ya ke depan kita akan membuat pos ronda. Kemudian Bapak Hansipnya ya harus betul-betul mereka itu bekerja menyadari bahwa dia itu adalah petugas keamanan. Menyadari di dalam dirinya bahwa dia itu bertugas keamanan. Keamanan masyarakat di kampung itu diserahkan kepada Bapak petugasnya, ya kan? Bapak Hansipnya. Bapak Hansipnya harus melakukan rutin kegiatan patroli, gitu kan? Syukur-syukur kalau jalan desa kita ini bisa kita berikan pintu gerbang jam sekian buka, kemudian dijaga sama Hansipnya, kan aman benar itu. Ya kan? Kira-kira bisa nggak Pak begitu Pak? Kalau masyarakatnya sepakat, apa yang nggak bisa Pak? Hah? Kan masyarakat semuanya pengen aman, kan? Entoknya pengen aman, ayamnya pengen aman, benar ya? Sepedanya pengen aman. Hah? Ya tentunya di sini Bapak Hansipnya harus bekerja keras, ya Pak. Itu salah satu contoh, ya kan? Kemudian bagaimana yang kita lihat, yang kita rasakan sekarang ini Pak ya. Kalau malam hari dari Kendayakan sampai Darim, alhamdulillah kalau lampunya hidup. Tapi kalau lampu motornya mati, ya kan, aduh berat Pak kita. Kan? Karena tidak pernah ada penerangan jalan. Itu insya Allah nanti kalau saya terpilih Pak, saya akan pakai tenaga surya. Buang Kendayakan, buang Lung Semut, buang Darim, ya kan? Rata-ratanya ya secara kemampuan ekonomi lebih. Di alas saja masyarakat bisa itu bikin tenaga surya itu. Benar rasa tenang terhadap masyarakat yang lewat. Setidaknya ada penerangan, benar gak Pak? Ada cahaya gitu kan? Ya minimal kalau yang model Kemang Ewon ini udah nggak, kacamatanya udah. Kalau ada penerangan semangat ya. Intinya ya Pak ya, insya Allah kalau saya nanti terpilih dan didukung sama bapak-bapak, saya akan membuat penerangan jalan. Kalau seperti Darim ini harus melalui tenaga surya, ya, dibuat Pak, tidak mahal harganya. Ya. Kenapa? Apapun yang kita lakukan itu untuk melindungi masyarakat kita. Kenapa? Karena bapak-bapak itu memilih kepala desa itu untuk seperti itu Pak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu memilih kepala desa itu ya untuk memilih kepala desa itu menjadi bapak yang bijak, menjadi bapak yang mengerti akan kebutuhan masyarakatnya. Ya itu seperti itu. Kira-kira Pak RT kalau rasdok atau apa diajukan semua bisa terdukung nggak itu? Oh bisa. Kata Bapak RT, ya kan, kalau yang sifatnya bantuan diajukan semua bisa. Karenanya, yang pertama saya akan transparansi, Pak, akan keterbukaan. Ya pada intinya, memang itu udah tugasnya kepala desa untuk membuat seperti itu, Pak. Ya. Baik dari keamanan, peningkatan ekonomi, pertanian, ya kan, mengenai rasdok, apa segala macam itu udah apa namanya, udah tugasnya kepala desa untuk jadi bapak-bapak, ibu-ibu memilih kepala desa, calonnya itu A, B, C, D. Ya. Itu milih si A punya tujuan apa? Yang jelas tujuannya, ya kan? Yang pertama itu untuk agar si kepala desa itu menjadi bapak yang bijaksana, bisa menjalankan tugas dan program, bisa menjalankan tugas pokoknya sebagai kepala desa, gitu loh Pak, ya Bu.
Jadi ingat nih, ya kan? Saya punya sawah. Saya punya sawah yang perlu air. Selama ini bagaimana Bapak Ibu bisa merasakan. Kemudian ada juga yang istilahnya tidak memiliki sawah. Kalau sawahnya tidak ada airnya, mereka nggak laku tenaga kerjanya. Ya. Jadi saya mohon, saya ingatkan kembali Pak Buya, untuk bisa meraih itu semua tentunya mari kita satukan pemikiran, satukan pendapat, satukan keinginan. Mari kita bergabung. Nanti tanggal 2 Juni 2021 pilih nomor iwak sepat, iwak wader, iwak sepat, ajak keter karo nomor 4. Jadi apa? Iwak sepat, iwak jagung. Iwak sepat mangan jagung. Nomor papa mangan kupat, mangan jagung. Nomor papat tuhune Pak Agung. Konon. Hebat kok ibu sing menjuri mau hebat benarnya. Jadi saya tahu dan saya percaya bahwa masyarakat kita sekarang ya sudah pada cerdas Bu, sudah pada pinter ya. Artinya begini, kenapa sih diadakan pemilihan kepala desa itu setiap 6 tahun? Tidak seumur-umur aja jadi kepala desa ya, karena di situ bapak-bapak, ibu-ibu atau masyarakat merasakan selama 6 tahun di bawah kepemimpinan si A itu bagaimana. Kalau enaknya dilanjutkan, kalau nggak enak ya cari lagi yang lain. Benar nggak Pak? Paham nggak Pak? Ya? Kenapa? Negara aja udah membuat tuh aturannya 6 tahun. Karena untuk seperti itu biar masyarakat menganalisa, mengevaluasi, kemudian masyarakat merasakan, oh di bawah kepemimpinan Bapak ini kok begini, ya kan? Segala macam nggak jelas misalnya, gitu kan? Nah itu, jadi tujuannya untuk seperti itu tuh Pak Muhadi ya. Ya Mbak Arila. Nah, jadi begitu. Kenapa diadakan pemilihan kepala desa itu 6 tahun sekali? Karena agar merasakan nilai-nilai kepemimpinan kepala desa itu bagaimana. Ya kalau bagus masyarakat pilih lagi. Kalau misalnya nggak bagus, ya boleh masyarakat cari yang lain karena itu hak masyarakat. Benar nggak? Jadi saya minta tolong nih ya, kalau kita pengen di situ Bapak atau masyarakat kalau pengen punya kuhu yang bekerja untuk kepentingan pertaniannya, yang bekerja untuk kepentingan keamanannya, yang bekerja untuk kepentingan pendidikannya, yang bekerja untuk kepentingan ekonominya, ya Pak, ayo kita sama-sama nanti tanggal 2 Juni 2021 bergabung bersama saya. Coblos pilih nomor 4. Setiap hari mungkin ada masyarakat dari sini yang setiap hari pulang pergi ke Karangasem. Ya Pak ya. Tapi tatkala di Songger, Bapak sudah bisa lihat keadaan seperti itu. Ya. 6 tahun Pak program seperti itu ya gitu-gitu aja. Padahal ya itu hanya tinggal koordinasi pada pihak terkait ya, untuk mengangkut sampah itu selesai Pak, tapi itu keluar duit ya. Tapi keluar duit juga nggak masalah, yang penting kan permasalahan masyarakat selesai. Benar Pak? Jangan sampai anggarannya ditulis, realisasinya kegiatannya tidak ada. Itu ya Pak ya. Artinya begini Pak, sudah merasakan selama 6 tahun bagaimana? Sudah merasakan selama 6 tahun bagaimana? Ya.
kalau ada yang lain yang punya mental, punya pribadi, punya karakter, punya sikap yang lebih baik, kenapa Bapak harus itu aja? Ya gantilah ya. Saya percaya dan yakin kepada masyarakat Garim, baik dari tingkat orang tuanya, pemudanya, ya. Ini adalah orang-orang cerdas, ini adalah orang-orang yang bekerja keras, yang memiliki suatu tujuan hari ini lebih baik dari kemarin. Kemudian hari esok harus lebih baik daripada sekarang. Itu yang tertanam di masyarakat Kedayakan. Oleh karenanya, kalau kita per individu, saya yakin akan sulit untuk dibuktikan. Tapi kalau kita berkelompok menjadi sebuah organisasi pemerintahan desa, ya insya Allah ini akan segera terwujud. Dari mana kuncinya? Hanya satu Pak, tanggal 2 Juni 2021, pilih nomor 4, ya Bapak Agung. Ya itu aja Pak yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya kepada Bapak RT, kepada seluruh tokoh masyarakat Garim, kepada seluruh masyarakat Garim. Kemudian yang sudah hadir saya mengucapkan terima kasih. Itu aja Pak yang perlu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.